Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat Pusmesifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan podcast yang ke-9 dari Pusmesifa. Ya, alhamdulillah kali ini kita melalui virtual ya, lewat Zoom. Ya, Masya Allah. Ini mudah-mudahan podcast kita kali ini lebih mantap lagi karena yang dikaji pada hari ini luar biasa, yaitu mengenai BUMDes. Nah, mengenai BUMDes ya, berarti kita akan berbicara lebih banyak tentang ekonomi desa. Nah, ini sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat bagaimana BUMDes ini dapat berkontribusi lebih ya di masyarakat. Nah, ini penting nih bagi kita kupas, kita jadikan bahan studi ya untuk rekan-rekan semua yang menyaksikan podcast kita pada kesempatan hari ini. Baik, Sobat Puspes yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, sudah bersama kita ini narasumber kita yang luar biasa. Nah, ini Bapak Nur Hasan MPD ya. Beliau akan akan menjadi narasumber yang akan kita gali ilmunya pada kesempatan podcast pada hari ini. Nah, jadi teman-teman bisa saksikan. Siap ya, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Kita sapa sama-sama narasumber kita. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Nur Hasan, apa kabar? Pak Nur, gimana? Kegiatannya lancar ya semua ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Ini Pak Nur, ini kita akan banyak bertanya nih. Kita akan coba kupas mengenai BUMDes, ya kan? BUMDes ini apa dan seberapa jauh nih kira-kira BUMDes ini selama ini berjalan. Nah, ini mungkin dari awalnya ya, kok bisa ada BUMDes ini ya sampai sekarang ini BUMDes ini seperti apa Pak Nur? Mohon penjelasannya Pak Nur. Ya, silahkan. Masya Allah. Pak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita sama-sama belajar, sama-sama mengkaji, sama-sama berdiskusi terkait dengan badan usaha milik desa. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita diskusikan bersama membawa sebuah manfaat untuk kemajuan desa-desa yang ada di Indonesia. Sahabat Pusmesipa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik terkait dengan badan usaha milik desa. Nah, badan usaha milik desa ini sama seperti kalau kita melihat di negara ini, di Indonesia ini ada badan usaha milik negara. Lalu kalau di provinsi itu ada juga badan usaha milik daerah. Sama seperti halnya di kabupaten kota pun ada badan usaha milik daerah. Nah, karena desa ini sama seperti kabupaten kota, sama seperti provinsi, sama seperti negara, adalah suatu unsur pemerintahan yang berada di tingkat paling bawah gitu ya di negara Indonesia ini, dan memang diakui secara pemerintah gitu ya. Oleh karena itu di desa ini pun sama seperti negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada badan usaha, di mana badan usaha tersebut dimiliki mayoritas sahamnya oleh desa. Jadi di BUMDes pun sama seperti di BUMN dan BUMD, cuma skup lingkupnya mungkin lebih kecil kalau BUMDes ini, hanya kepemilikan asetnya di desa. BUMDes ini sama seperti perusahaan, sama seperti BUMD dan BUMN, di mana cuma ada pengecualian sedikit, di mana 51% sahamnya itu dimiliki oleh pemerintahan desa.
Jadi kalau kita bicara terkait dengan sejarah bagaimana badan usaha milik desa ini, badan usaha milik desa adalah salah satu ikhtiar menjadikan desa-desa yang berada di Indonesia itu menjadi desa yang mandiri. Kalau kita lihat selama ini desa-desa yang ada di Indonesia sebagian besar masih mengandalkan dana-dana transfer baik itu dari pemerintah pusat ataupun pemerintah kabupaten. Jadi dengan hadirnya BUMDes ini bagaimana menjadikan desa ini bisa mandiri. Ya, awal BUMDes, awal pemikiran BUMDes seperti itu artinya bagaimana desa ini memiliki sebuah badan usaha, dari badan usaha ini memiliki mungkin profit ya, keuntungan, dan keuntungan ini yang bisa menjadikan desa ini mandiri, tidak bergantung seluruhnya kepada pemerintah yang berada di tingkat atasnya. Baik itu pemerintah kabupaten, kota ataupun pemerintah pusat. Nah, badan usaha milik desa ini kalau kita lihat payung hukumnya ini ada di Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2020. Sedangkan untuk di Kabupaten Bogor sendiri itu ada di Perbup Nomor 59 Tahun 2018 yang mengatur terkait dengan badan usaha milik desa. Nah, badan usaha milik desa ini pun ada beberapa kriteria dan ada beberapa kategori, dari mulai badan usaha milik desa yang berstatus mula ya artinya dasar, sampai dengan madya, dan yang terakhir adalah mandiri. Jadi itu sekilas terkait dengan payung hukum yang ada di badan usaha milik desa sampai dengan status BUMDes tersebut. Intinya badan usaha milik desa ini adalah bagaimana pemerintahan desa memiliki usaha, usaha ini memiliki profit, profit ini bisa digunakan untuk bagaimana desa ini bisa mengatur rumah tangganya sendiri. Tidak hanya mengandalkan dana-dana transfer dari kegiatan pemerintah. Nah, memang dari tahun 2020 ini setelah hadirnya Permen Desa nomor 3 tahun 2020, BUMDes di Indonesia ini setara dengan badan hukum lain karena terdaftar di Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM. Seperti mungkin Pak Rendra. Masya Allah, tadi ada pendahuluan yang menarik tuh. Bagaimana BUMDes itu mempunyai kekuatan hukum ya dari tahun 2020 itu sampai kemudian diperkuat oleh undang-undang ya tadi ya. Nah ini berarti BUMDes ini kiprahnya sangat ditunggu sekali oleh masyarakat ya, masyarakat desa. Nah tentu ada peran-peran tertentu nih ya, peran-peran tertentu bagaimana di dalam mengembangkan BUMDesa ini gitu. Nah kira-kira strategi apa yang biasa dilakukan oleh BUMDesa ini agar efektif dalam menuju yang namanya pengembangan BUMDes. Nah ini strateginya yang efektif tuh seperti apa nih Pak Nur? Nah, mohon dijelaskan Pak Nur. Baik, setelah kita melanjutkan tadi ya terkait sejarah dibahas, walaupun secara singkat sekali ya, mengingat waktu juga kalau kita kupas lebih ringkas juga mungkin keterbatasan di waktu, itu wajib berdiri di seluruh desa yang berada di Indonesia. Jadi BUMDes ini memang wajib seluruh desa memiliki badan usaha milik desa. Nah, pada kenyataannya mungkin seperti yang tadi Pak Rendra sampaikan, itu ada yang hanya dibentuk, ya, ada juga memang yang sudah memulai usaha, dan juga memang ada yang sudah madya dan mandiri. Kalau kita lihat ada beberapa BUMDes itu yang memang sudah menghasilkan PADes yang cukup lumayan besar ya. Tapi namun ada beberapa juga yang memang masih hidup segan mati tak mau kan gitu ya.
ada juga memang yang hanya dibentuk saja karena kewajiban dari pemerintah, kewajiban sebuah aturan, sebuah desa itu memiliki badan usaha milik desa, maka hanya menggugurkan kewajiban. Ada desa-desa juga menggugurkan kewajiban yang memang hanya dibentuk sampai sekarang BUMDesnya belum berjalan secara optimal. Kalau kita lihat dari struktur kepengurusan tadi ya, badan usaha milik desa sebetulnya sama seperti badan usaha milik daerah dan badan usaha milik negara, di mana direktur BUMDesnya ini ada dewan pengawas gitu ya. Kalau di desa itu minimal 3 orang gitu ya, minimal 3 orang. Salah satunya adalah perwakilan dari BPD ya, Badan Permusyawaratan Desa. Sama otomatis BUMDes ini sebetulnya ya secara struktur organisasi lebih kuat karena melibatkan stakeholder yang berada di desa. Lantas bagaimana kira-kira strategi apa yang bisa dilakukan untuk BUMDes ini dapat berjalan dan juga dapat menghasilkan PAD, pendapatan asli desa, atau mendapatkan profit yang lumayan begitu ya. Yang pertama yang dilakukan oleh badan usaha milik desa ini harus mempunyai sebuah perencanaan gitu ya. BUMDes ya. Kalau saya juga memang membaca beberapa literatur terkait dengan BUMDes nih. Tadi kan Pak Nur Hasan sudah berbicara tentang ini ya, tentang payung hukumnya ya, kemudian juga beberapa fakta lah di lapangan gitu ya. Kalau dari beberapa literatur yang saya baca memang biasanya ini dari sisi apa ya, mungkin tantangan ya, tantangan. Nah, mudah-mudahan udah bisa lagi nih Pak Nur Hasan nih, tantangan ataupun challenge-nya gitu. Biasanya terkait dengan SDM. Ya, jadi sumber daya manusia biasanya itu. Jadi kualitas dari SDM yang mungkin itu perlu diperhatikan gitu ya. Artinya itu peningkatannya itu tentang pemahaman terhadap BUMDes dan juga strategi sebagai manajer kan ya, sebagai direktur apalagi tadi itu, jadi direktur bisnis. Gitu. Baik, tadi sampai bagaimana kira-kira strategi ya, strategi yang bisa dilakukan oleh badan usaha milik desa. Pertama, di desa ini ada semacam bisnis plan ya, bisnis plan. Artinya apa kegiatan apa yang mereka akan lakukan di tahun berikutnya, membuat semodel perencanaan, dan perencanaan itu yang nanti akan dimusdeskan di desa oleh kepala desa beserta badan permusyawaratan desa. Nah, nanti berapa anggaran yang dibutuhkan oleh BUMDes tersebut untuk melakukan kegiatan tersebut. Oleh karena itu nanti ada kewajiban desa yaitu penyertaan modal, penyertaan modal. Nah, jadi setiap tahun ini BUMDes ini dapat mengajukan penyertaan modal dari pemerintahan desa dan biasanya itu diperdeskan ya, peraturan desa terkait dengan penyertaan modal badan usaha milik desa. Nah, tadi yang seperti di awal saya sampaikan, di badan usaha milik desa ini juga tidak menutup pihak-pihak lain untuk turut berpartisipasi dalam permodalan badan usaha milik desa, sehingga mayoritas sahamnya tetap dipegang oleh pemerintahan desa. 51% itu minimal sahamnya dikuasai oleh pemerintahan desa. Nah, lalu ketika anggaran sudah ada, anggaran dikucurkan kepada badan usaha milik desa, BUMDes ini melakukan bisnis atau melakukan usaha sesuai dengan yang sudah direncanakan itu, berlaku setahun, dan di akhir tahun itu biasa ada pembukuan rapat dan rapat namanya laporan badan usaha milik desa. Nah, hasil keuntungan itu digunakan untuk PAD namanya, pendapatan asli desa. Nah, pendapatan asli desa ini bisa digunakan untuk masyarakat ya, baik itu kegiatan pemerintahan ataupun kegiatan sosial. Nah,
badan usaha milik desa ini juga bisa digunakan untuk usaha-usaha guna menunjang perekonomian yang ada di masyarakat desa. Intinya BUMDes ini sebelum membentuk BUMDes atau sebelum melakukan usaha, biasanya itu ada kajian terlebih dahulu, kajian usaha, bagaimana usaha ini dapat dimanfaatkan, dapat berjalan, mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu yang bisa dipergunakan untuk masyarakat yang berada di desa. Strateginya seperti itu mungkin. Begitu Pak Rendra. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Nur. Ini subhanallah banyak sekali ilmu dari Pak Nur tadi. Ini karena wawasan kita sebagai pendengar dari Pusnesipa, bahwasanya ada strategi-strategi yang runut. Tadi kita lihat bagaimana desa ini punya permodalan, punya pembagian saham, kemudian punya unit-unit yang kemudian difokuskan untuk di unit usahanya yang mana, ya kan gitu ya. Tadi saya tangkap seperti itu. Bahkan di luar permodalan dari desa pun bisa ikut campur dalam saham tadi. Nah, ini kan tentunya pasti akan luar biasa ketika masyarakat itu berada di dalam tubuh BUMDes itu. Nah, ini dampak positifnya itu sejauh mana nih Pak Nur? Tentang pembangunan, ya, kemudian pembangunan ekonominya nih, kemudian juga dampaknya itu bagi masyarakat. Nah, ini sudah sejauh mana Pak Nur BUMDes ini berjalan? Nah, ini. Mohon dijelaskan Pak. Kalau bicara dampak positif ya, dampak positif badan usaha milik desa ini memang banyak sekali dampak positifnya. Kalau kita berkaca, memang tadi dari awal saya sudah sampaikan, tidak seluruh desa itu BUMDesnya berkembang gitu ya. Tidak setiap desa BUMDesnya berkembang. Ada juga memang yang dibentuk hanya menggugurkan kewajiban. Ada juga memang yang desanya ini membentuk BUMDes karena memang pengen usaha gitu ya, pengen jadi desa yang mandiri, tidak hanya mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat ataupun kabupaten. Dampak positif dari badan usaha milik desa ini adalah pertama, kegiatan tersebut apabila ada profit, maka profitnya itu kembali ke pemerintahan desa dan dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Itu ya, untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Kalau di perusahaan itu CSR ya, CSR itu kayak berapa persen? Gitu ya. CSR itu keuntungan perusahaan yang digunakan untuk masyarakat itu hanya beberapa persen. Kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan besar, CSR itu hanya berapa persen daripada keuntungan. Tapi kalau di badan usaha milik desa ini adalah tadi karena pemerintahan desa ini memiliki mayoritas saham, maka profit keuntungan usaha ini dapat dipergunakan untuk masyarakat yang berada di desa. Contoh, dampak positifnya adalah ada beberapa kepala desa, hasil daripada keuntungan BUMDes ini digunakan untuk membantu kegiatan takziah, ya, takziah atau orang yang meninggal di desa tersebut. Itu kan memang tidak ada anggarannya gitu ya, tidak ada anggarannya dari pemerintah gitu. Ataupun misalkan imam-imam masjid atau guru-guru ngaji, memang guru ngaji ada beberapa yang dapat dari pemerintah, tapi kan guru ngaji yang ada di desa itu banyak gitu ya. Dari pemerintah mungkin kuotanya hanya 10 orang, kan sisanya itu juga bisa dari badan usaha milik desa ya untuk insentif guru ngaji. Intinya adalah sama halnya seperti orang bisnis itu pasti pengen mendapatkan untung gitu ya. Sama badan usaha milik desa ini pun bagaimana mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Keuntungan ini dipergunakan untuk masyarakat yang berada di desa. Tentunya seperti itu. Kalau di perusahaan CSR itu hanya beberapa persen, tapi kalau misalkan itu badan usaha milik desa punyanya desa, maka keuntungannya dipergunakan ya untuk ya masyarakat yang berada di desa. Pasti banyak hal-hal yang positif. Nah, kalau kita lihat memang ada beberapa BUMDes itu yang memang sudah berkembang di Indonesia. Ada BUMDes itu yang membuat lapangan sepak bola ya. Jadi
ada BUMDes di Tasikmalaya itu membuat lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola ini berstandar internasional. Itu digunakannya dari permodalan yang ada di desa. Nah, hal positifnya apa? Kalau warga desa ya tidak harus membayar, kan begitu ya. Warga desa yang mau menggunakan lapangan tersebut tidak harus membayar. Adapun dari yang lain yang mau menggunakan itu ya kan harus membayar. Keuntungan itu bisa untuk jalan-jalan yang ada, bisa untuk membangun kios-kios di lapangan. Itu contoh ya di daerah Tasikmalaya ada lapangan namanya Sakti Lodaya. Itu kepala desanya berinisiatif dengan direktur BUMDesnya buat lapangan berstandar internasional. Bayangin, lapangan sepak bola rumputnya sama seperti halnya yang ada di Italia. Atau kalau kita lihat contoh di Umbul Harjo itu di daerah Sleman ya, ada Desa Ponggok. Ya, Desa Ponggok itu adalah salah satu banyak yang studi banding ke sana ya, karena di sana itu embung apa air ya, sumber airnya itu di bendung ya, di bendung, lalu dibuat spot untuk selfie di bawah laut, di bawah air. Nah, itu kan dikelola oleh BUMDes gitu, dikelola oleh BUMDes. Bahkan sekarang ya penghasilan kepala desa itu sudah jauh lebih besar daripada dana transfer yang didapatkan dari pemerintah. Nah, intinya kira-kira hal positif apa yang dapat dari BUMDes ini ya, karena memang badan usahanya milik desa, maka apabila ada keuntungan digunakan juga untuk kepentingan masyarakat yang berada di desa. Itu Pak Render. Masya Allah. Jadi dampak positifnya sangat terlihat ya Pak Nur ya. Tadi disebutkan lapangan sepak bola, dana takjiah, ya. Belum yang lain nih ya. Belum lain, pasti ada ungkapan-ungkapan yang lain tuh pasti yang muncul dari BUMDes ini ya, Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Nur atas jawaban tadi. Nah, nanti di sini kita akan elaborasikan dengan salah satu narasumber kita ini, subhanallah, yang mungkin dari sisi-sisi syariahnya. Nah, gitu ya. Dari sisi-sisi syariahnya yang mungkin bisa kita dapatkan elaborasi ilmu tadi BUMDes itu. Nah, ini kita sapa dulu narasumber kita, Bapak Dr. Mislo. Apa kabar, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah ya. Tadi Pak Dr. Mislo, tadi Pak Nur Hasan sudah menjelaskan banyak hal kepada pemirsa Pusmesifa ya, tentang bagaimana strategi pengembangan dan bagaimana manfaat yang diraih oleh masyarakat tentang BUMDesa ini. Nah, mungkin mohon diberikan elaborasi ini dari sisi-sisi syariahnya ini. Apakah bisa nih BUMDes itu masuk dengan strategi pengembangan dari sisi syariah, berbasis syariah, atau bahkan mungkin ada manfaat-manfaat yang diterima masyarakat dari sisi ekonomi syariah ya. Nanti kita elaborasi lagi ke Pak Nur ya. Silakan Pak, silakan. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Jadi ketika kita berbicara tentang syariah, memang di sana itu ada dua hal ya, ada dua jalan. Yang pertama adalah memahami syariah secara tekstual dengan nama-nama, istilah-istilah yang memang itu digunakan. Ya, adanya mudorobah, adanya syirkah, adanya murabahah, itu adalah salah satunya. Ya. Sementara ada juga the second way, ya, di mana memahamkan ya tidak menggunakan istilah-istilah syariah, tetapi kemudian values, nilai yang ada di dalamnya, aplikasi, implementasi, praktek-praktek yang ada di dalamnya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Ya, ini tentu saja didasarkan kepada kaidah dalam muamalah, yaitu al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ya dulu dalil ala tahrim. Nah, merujuk dari sini ya dua jalan ini sama-sama kita bisa lakukan, terutama
melihat daripada kondisi, ya situasi dan juga keadaan dari masing-masing desanya. Tadi Ustadz Dr. Nur Hasan nih sudah menjelaskan jelas sekali tentang payung hukumnya, kemudian strateginya, positifnya. Ya, saya setuju sekali memang ya bahwa niatnya itu juga sudah, intentionnya itu sudah baik, luar biasa, menyejahterakan masyarakat desa gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi dari sisi payung hukumnya juga legal formalnya juga sudah sangat jelas gitu ya. Kemudian juga dari sisi positif ya, kalau saya bilang ya memang positif semuanya sih secara teoritis gitu ya. Artinya ya positif lah karena memang mengharapkan adanya kontribusi kesejahteraan bagi masyarakat desanya ya. Nah, ini mungkin kalau boleh saya analogikan, BUMDes ini hampir sama dengan koperasi ya, yang secara teoritis itu adalah soko guru dari ekonomi di Indonesia ya, teoritisnya, tetapi faktanya adalah perbankan adalah soko guru yang ada di Indonesia. Nah, itu ya. Jadi hampir sama tadi la yamutu fiha wala yahya gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya perlu adanya presentasi ya yang clear, yang jelas gitu ya. Mungkin kalau diperkenankan saya mungkin ini memosisikan diri sebagai oposisi gitu ya. Artinya akademisi yang mungkin agak sedikit kritis gitu ya. Nah, misalnya begini, tadi ya kalau dari sisi legal formal sudah jelas, kemudian positifnya itu pasti ada. Nah, tadi juga betul juga, tadi kan Pak Hasan Nur Hasan juga menyebutkan memang ya beraneka ragam lah gitu. Ada yang maju sampai bikin lapangan bola standar internasional, ada juga yang tadi ya mungkin beberapa, saya sempat mengunjungi kebetulan beberapa BUMDes terutama di Bogor Barat ini ya. Saya sebutkan wilayahnya Bogor Barat, tapi itu juga insya Allah mewakili gitu. Jadi ya BUMDes itu cuma hanya fotokopi gitu ya. Bahkan tadi hanya cuman jualan di daerah Bogor Timur juga ada, itu saya sempat ini juga, itu cuman jualan alat tulis gitu, yang beli agak jarang sekali gitu kan ya. Nah, ini menjadi satu ya, tentu saja ini kan kritik ini ya konstruktif ya, untuk membangun gitu ya. Nah, dari beberapa literatur yang saya dapatkan, yang saya baca juga, minimal itu ada tiga ya, ada tiga permasalahan utama ya, permasalahan utama. Yang paling penting biasanya adalah terkait dengan SDM, ya sumber daya manusianya. Jadi para pelakunya itu baik secara personal ataupun secara struktural ya. Personal maksudnya adalah dari sisi ya orangnya, mungkin ini tidak semuanya ya. Ini beberapa riset menunjukkan gitu bahwa bukan bidangnya di bisnis gitu ya. Artinya tadi BUMDes itu kan seorang direktur gitu ya. Sekarang harus seorang manajer lah kita sebut ya. Manajer itu kan seorang yang memang manager of business seharusnya itu. Jadi orang yang paham tentang bisnis gitu ya. Jadi juga bukan untuk istilahnya sosial, karena memang real bisnis gitu ya. Nah, jadi masih banyak beberapa ya kita sebut tadi direktur BUMDes yang belum memahami bagaimana sebenarnya bisnis. Ya, ini kita bicara tentang tadi yang Islamic values-nya yang implisit gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mohon maaf mungkin agak sedikit kritik ke beberapa desa di mana unsur-unsur apa ya yang disebut ya, mungkin karena mungkin orang yang lain banyak yang tidak kenal, atau mungkin kadang yang lain pada sibuk semuanya gitu ya. Yang satu tidak kenal sehingga milih yang kenal saja. Yang kedua adalah yang lain pada sibuk sehingga cari yang luang. Sehingga kemudian secara pemilihan itu kadang tidak didasarkan kepada kriteria dari seorang pemimpin bisnis. Nah, itu minimal tadi yang saya sebut dua dari sisi SDM. Ini kita belum bicara tentang syariahnya, gitu ya. Itu yang kedua. Nah, yang berikutnya adalah kalau dari saya lihat juga tadi kalau kita agak telisik lebih mendalam, itu tadi menarik sekali sebenarnya untuk dielaborasi memang tadi perkataan dari Pak Nur Hasan, tapi ya di sisi lain justru kalau menurut saya itu membuka apa ya, semacam pintu-pintu ini nih, pintu-pintu bukan penyelewengan sih, tapi penggunaan dana yang tidak tepat sasaran. Nah, ini gitu ya, tidak tepat sasaran. Kenapa? Karena ya tadi, mohon maaf nih kalau salah gitu ya. Jadi sering sekali kewenangannya nih, kalau ada beberapa kasus di daerah Bogor Barat itu antara
ya tadilah ada semacam kepentingan antara kepala desa gitu ya dengan direkturnya gitu ya. Belum lagi ada pihak yang lainnya. Nah ini tentu saja perlu adanya memang tadi kalau kembali kepada ini berarti ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud gitu ya. Jadi penuhi akad artinya kontraknya itu seperti apa, termasuk juga tadi dari sisi nilai keuntungannya ya. Nah di sini perlu dirumuskan bersama, bukan hanya dari kepala desa dengan direktur, tapi juga dengan ya tadi musyawarah desa itu mestinya itu. Nah ini yang di beberapa itu memang belum berjalan, sehingga kemudian akhirnya ya pintu-pintu tadi ketidaktepatan sasaran dalam keuntungan, atau beberapa ini juga tadi karena usahanya itu kecil gitu ya, sehingga kemudian malah habis untuk biaya operasional. Nah, ini juga menjadi tantangan kalau menurut saya gitu ya. Nah, itu yang pertama tuh yang kita hanya menggunakan istilah Islamic values ya. Artinya selama usahanya itu halal, kemudian tidak bertentangan dengan Islam gitu ya. Kemudian juga di situ unsurnya memang mensejahterakan gitu ya. Ya itu menurut saya tidak ada masalah gitu ya. Itu di first step ya. Tetapi di second step kalau kita memang ingin, nah ini kan bicara tentang masyarakat desa itu kan bicara tentang kultur juga ya. Ada beberapa kultur desa yang mereka mungkin bukan fanatik sih, tapi mereka mungkin sebutnya istiqomah, komitmen dengan syariah. Sehingga mereka pengennya ini dong biar syar'i caranya gimana gitu kan. Nah ini tadi yang saya mengambil menggunakan dengan the second step, yaitu bagaimana ya menggunakan istilah syariah gitu ya. Misalnya kalau ada nih sistem bisnisnya ya, sistem jual belinya, atau mungkin ada apakah mereka ada di hanya jasa saja atau mungkin juga ada simpan pinjam gitu kan ya. Nah, seperti apa nih harus dijelaskan. Nah, sebelum dari kita tanya dulu ke Pak Nur Hasan nih, ada nggak ini yang sistem simpan pinjam nih di BUMDesa nih? Silakan. Ya, kalau setahu saya sih memang lebih murni ke bisnis sebenarnya gitu ya. Ini ya, jadi lebih ke bisa artinya adalah based from the local culture gitu ya, merujuk kepada kultur budaya tempatan setempat. Kalau memang masyarakat itu adalah masyarakat agamis dan religius gitu ya, kenapa tidak memang menggunakan istilah syariah ya, BUMDes syariah gitu misalnya ya, di beberapa wilayah-wilayah yang memang mereka komitmen gitu. Nah itu saya rasa itu menarik juga tuh Pak Hasan. Oh udah lagi ya, tadi nggak kelihatan. Pak Hasan gimana? Siap. Ada nggak? Jadi di BUMDes ini adalah kalau kita lihat ya segala jenis usaha yang memang menguntungkan untuk pemerintahan desa itu bisa dijalankan. Contoh jasa ya, jasa simpan pinjam juga bisa, lalu apa namanya kegiatan jual beli ya, jual beli juga bisa. Intinya seluruh kegiatan-kegiatan yang memang sudah dilakukan studi dulu ya, sudah dilakukan kira-kira kelayakan usaha dan lain sebagainya, dan memang itu mendatangkan profit, nah itu bisa dijalankan oleh badan usaha milik desa. Tapi semuanya itu sebetulnya kalau memang dijalankan dengan baik itu adalah tergantung hasil kesepakatan daripada musyawarah desa. Nah, ketika BUMDes ini mengajukan bisnis plan, nah di bisnis plan ini disetujui, maka itu bisa dijalankan. Kalau kita lihat simpan pinjam memang fenomena yang ada seperti yang Pak Dr. Misno sampaikan itu lebih banyak yang macetnya Pak. Di beberapa tempat memang yang dijumpai itu lebih banyak yang macetnya karena uangnya uang pemerintah ini begitu. Jadi saya akan-akan rasa memilikinya tinggi gitu, rasa memilikinya tinggi, sudah meminjam, mengembalikannya lagi sulit gitu. Karena rasa memilikinya tinggi gitu. Mungkin begitu Pak Wisno. Ya betul. Tadi saya sampai ke ini ya Pak Hasan dengan Pak Kang Rendra nih ya Pak Rendra ya. Jadi sebenarnya terkait tadi di second step yaitu insourcing dari nilai-nilai syariah. Jadi ya usulan saya mungkin sebagai praktisi ekonomi syariah ya, kalau ada istilahnya itu jasa simpan pinjam
ya kan kita bisa tukar sebenarnya dengan konsep murabahah, bisa dengan ijarah mutahiyah bitamlik, bisa juga sekarang yang tren itu adalah musyarakah mutanakisah, sehingga terhindar dari yang namanya ziyadah fi aqdid dain, ya. Nah, ini saya rasa menjadi hal yang penting juga kalau menurut saya, ya, yang saya pahami bahwa yaitu adalah salah satu dari mimbarokatil amwal, salah satu dari keberkahan dari harta itu, gitu ya, bahwasannya ya tidak ada ziyadah, adanya tambahan dalam akdud dain, dalam akad dain, utang piutang. Nah, ini mungkin ya kita sampaikan saja secara terbuka bahwa sebaiknya kalau umpamanya ada simpan pinjam, tinggal kita rubah saja dengan murabahah, kemudian juga dengan ijarah mutahiyah bitamlik, dengan musyarakah mutanakisah. Nah, ini yang hal pembiayaan, gitu ya, hal pembiayaan bagaimana agar akad-akad syariah itu yang lebih adil dan menenteramkan, termasuk tadi saya berangkatnya adalah dari based from the local culture, ya, kepada berdasarkan kepada kultur lokal, gitu ya, sehingga memang semakin mendekatkan, ya, bahwasannya misalnya masyarakat misalnya kalau di Jawa Barat, di Tasikmalaya, nyaman juga nih, karena menurut saya sebenarnya ini tanggung jawab itu hampir sama dengan koperasi seharusnya itu. Jadi kalau saya boleh usul, gitu ya, memang seharusnya BUMDesa ini yang menjadi milik masyarakat desa. Saya sempat komunikasi dengan salah satu pengurus di BUMDes Kabupaten Bogor, gitu ya. Seharusnya BUMDesa ini betul-betul apa ya, ya sekarang sudah sih sebenarnya sudah istilahnya itu berpihak kepada masyarakat, tetapi masyarakatnya tadi itu memang masih belum merasa, gitu ya. Nah, ini saya rasa sosialisasi dengan pendekatan budaya, kultur, dan juga agama tentu saja kepada mereka itu, sehingga BUMDes itu ya milik kita, gitu ya, milik kita, sehingga bisa dikembangkan, dan itu sebenarnya yang diatur atau yang diharapkan oleh undang-undang dan berbagai turunannya dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Nah, jadi kita sampai kepada step yang kedua, yaitu bagaimana nih agar BUMDesa itu bersyariah. Itu Kang Rendra. Baik, Pak Dokter. Ini terima kasih banyak atas elaborasinya tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Kan ada stepnya, ada 3 step yang saya lihat tadi, kan saya dengar tadi, bahwa memang step pertama ini ketika memang sudah tidak ada unsur yang menyalahi dengan ketentuan syariah, maka itu boleh, ya. Step yang kedua kan tadi masuk ke dalam akad-akadnya, kan tadi, Pak, ya. Bagaimana bisa BUMDes ini, apalagi simpan pinjam tadi, ya, simpan pinjam tadi dialihkan kepada yang sifatnya musyarakah, ya, seperti itu. Baik, nah ini Pak Nur, ada pertanyaan lagi ini sedikit, nanti sebelum ke Pak Dr. Misno, ada pertanyaan yang luar biasa, insya Allah. Nah, ini bagaimana ini Pak Nur? Mohon dijelaskan ketika pemerintah daerah, kemudian LSM, ya, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta ini dapat berkolaborasi dengan BUMDes, gitu, ya, untuk mendukung pertumbuhan di pedesaan. Nah, ini apakah sudah ada yang berjalan seperti ini? Bagaimana hasilnya? Nah, ini pasti ada lah, ya, di masyarakat. Ini mohon dijelaskan Pak Nur, ya. Silahkan Pak. Baik, terima kasih yang Pak Rendra sampaikan. Saya sudah menyampaikan tadi di awal bahwasanya di BUMDes ini membuka peluang bagi masyarakat untuk berperan serta memajukan BUMDes. Salah satunya adalah menjadi pengurus badan usaha milik desa, yang kedua atau menjadi pemilik modal, gitu ya, ikut serta menjadi pemilik modal di BUMDes tersebut. Jadi BUMDes ini tidak harus seluruhnya itu menjadi
saham pemerintahan desa, tapi membuka juga peluang swasta untuk ikut serta di BUMDes ini. Jadi minimal itu 51% saham itu milik pemerintahan desa, dan 49% itu dimungkinkan untuk warga masyarakat atau LSM ataupun pihak perusahaan ataupun dari pihak swasta ingin ikut di dalam BUMDes tersebut gitu. Contoh kalau saya lihat di daerah saya itu ada BUMDes yang mengelola jaringan internet. Itu ya. Di daerah saya itu ada BUMDes yang mengelola jaringan internet di satu desa tersebut. Dia bekerja sama dengan Telkom itu ya, dia bekerja sama dengan Telkom. Namun BUMDes lah yang mengelola WiFi ya, WiFi jaringan internet itu ke seluruh yang ada warga gitu. Jadi warga itu store bulanannya ke BUMDes, lalu setelah itu BUMDes nih beli dikasih berapa kuotanya dari Telkom kerjasama seperti itu. Itu ada BUMDes yang seperti itu. Ada juga BUMDes yang mengelola air ya, air karena relatif di daerah saya juga setengah desa setengah kota itu ya, maka banyak sekali warga perumahan yang menggunakan air dari BUMDes gitu ya. Artinya BUMDes membuat sumur bor ya, sumur bor, lalu membuat tampungan air, dan air ini dialiri ke seluruh warga. Ada juga yang kerjasama dengan PDAM gitu ya, PDAM-nya mensuplai air, lalu BUMDes lah yang mengaliri ke setiap warga. Itu mungkin Pak Rendra ya, bisa kerjasamanya seperti itu. Dua contoh yang tadi saya gambarkan, ada yang bekerja sama dengan Telkom, yaitu melalui jaringan internet gitu ya, yang memang nanti dipasang di setiap rumah warga, lalu warga itu bayar bulanan ke BUMDes. Nah nanti BUMDes itu hanya store berapa kuota yang dia kerjasamakan dengan Telkom. Ada juga yang kedua tadi, yang BUMDes itu membuat sumur bor yang dalam gitu ya, lalu air itu dialiri ke warga, lalu juga bekerja sama dengan PDAM ketika memang sumur itu tidak mencukupi untuk suplai air bersih untuk mandi, cuci, dengan sebagainya. Mungkin itu Pak Rendra. Baik Pak, terima kasih. Ini jadi sangat dimungkinkan sekali kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu ya, bahwa untuk memajukan BUMDes ini lebih baik lagi ya, bahkan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tadi ada internet, air dan sebagainya ya. Mungkin dapat juga di sektor-sektor pertanian maupun di sektor-sektor industri ya nanti ya, industri halal ya. Masya Allah. Ada closing statement Pak Dr. Misto ini sebelum ini kita tutup? Oh, udah habis ya, cepat sekali nih. Baik, terima kasih Kang Rendra. Ya, menarik sekali ya. Ini tentu saja tidak cukup 1-2 kali terkait dengan BUMDes ini ya, BUMDesa ini, karena memang ini menjadi sebuah yang diharapkan memang itu menjadi sebuah motor penggerak bagi ekonomi desa. Walaupun tentu saja kita sebagai akademisi dan juga sebagai masyarakat mesti memantau dan juga mengawal ya, agar jangan sampai BUMDesa ini tadi misalnya secara politis struktural kadang itu memang ini ya, mohon maaf ini mungkin beberapa ya, tidak semuanya, kepala desa itu terkadang itu sering mendominasi kebijakan ya, sehingga kemudian tadi malah tidak tepat sasaran. Itu satu sisi. Tapi di sisi lain juga ketika tadi kebijakan untuk misalnya 49% itu adalah investor luar, ini juga perlu diperhatikan juga gitu ya. Perlu diperhatikan juga dari sisi istilahnya itu pelaku dari usaha ataupun juga investornya, sifat dari investor orang investor, justru malah masyarakat itu tidak mendapatkan gitu. Kalau yang saya bayangkan sebenarnya mirip dengan koperasi seharusnya itu ya, dengan akad syirkah ya, di mana seluruh masyarakat desa itu memiliki investasi di sana gitu, sehingga nanti kemudian masyarakat desa itu merasa memiliki. Tadi kalau merasa memiliki itu merasakan memiliki uang ya dari Pak Nur Hasan gitu. Kalau ini merasa memiliki bahwa BUMDes ini adalah badan usaha milik masyarakat desa. Jadi bukan
badan usaha milik desa, tapi badan usaha milik masyarakat desa gitu ya. Nah, sehingga kemudian dengan akad syirkah ya, musyarakah musahamah, setiap masyarakat desa itu akan mendapatkan keuntungan ya yang halal dari usaha yang dilaksanakan oleh BUMDesa ini. Nah, sehingga kemudian harapan saya tentu saya sangat besar bagi BUMDesa ini ya, walaupun tadi bisa saja tidak menggunakan di first step itu adalah tidak menggunakan istilah-istilah syariah, tetapi nilai-nilai dan juga implementasi bisnis di dalamnya tidak bertentangan dengan syariah Islam. Ya, misalnya termasuk juga dalam makna kemaslahatan, misalnya ada nggak, jangan-jangan ada BUMDesa ini yang menyewakan warnet atau mungkin PS gitu ya, waduh bahaya juga nih gitu ya, penyewaan PS, penyewaan ini game online gitu kan, itu kan perlu dilihat juga gitu ya. Nah, artinya bahwa kembali ke tadi ya, harapan saya adalah sebagai praktisi akademisi ekonomi syariah ya, diharapkan tadi di first step, di step pertama adalah BUMDesa itu melaksanakan bisnis sesuai dengan nilai-nilai ya kebangsaan, nilai-nilai norma adiluhung dari masyarakat Indonesia yang tentu saja tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika memang kultur lokal meniscayakan, mengharapkan adanya BUMDesa itu syariah, ya why not gitu ya, kenapa tidak, nyebutnya dengan BUMDes syariah atau BUMDesa syariah, di mana akadnya mulai dari tadi mulai simpan pinjam, berarti bukan simpan pinjam, bukan pinjam, tetapi adalah pembiayaan. Kemudian ketika ada modal yang masuk investor, maka bisa menggunakan mudoroba, bisa menggunakan musyarakah musahamah gitu ya. Kemudian ketika pembiayaan juga bisa menggunakan banyak sekali akad-akad yang insya Allah itu akan membawa keberkahan ya. Jika selama ini mungkin ekonomi desa itu masih terseok-seok gitu ya, salah satunya kalau dalam keyakinan saya itu adalah bahwa dalam keyakinan kita sebagai muslim adalah bahwa keberkahan itu kurang. Kenapa? Karena salah satu dari keberkahan yang dicabut adalah ketika tadi adanya ziyadah fi aqdidain, adanya riba walaupun itu hanya sedikit 0,001%. Nah, itu ya. Saya pernah mengisi satu pelatihan koperasi di Kabupaten Bogor juga. Ya, seorang ibu bertanya, pengurus koperasi konvensional, bagaimana Pak seperti ini? Saya katakan, Ibu mau keuntungan yang 0,01% atau 0, atau 10%? Saya bilang, yang 0,01% itu haram, sementara yang 10% itu halal. Mau yang mana coba? Ya, tinggal merubah saja, saya bilang gitu. Merubah tadinya yang simpan pinjam, yang pinjam itu menjadi pembiayaan. Dan itu juga nanti kan hasilnya, keuntungannya itu juga untuk siapa? Untuk anggota kalau koperasi. Berarti, nah ini mungkin salah satu masukan saya untuk BUMDesa adalah mari jadikan BUMDesa itu adalah badan usaha milik masyarakat desa. Ya, di mana masyarakat desa itu ya dilibatkan ya, bukan hanya sebagai objek ya, bukan hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai subjek, sebagai investor, sebagai ya baik. Jadi yang pertama, saya sebagai akademisi, praktisi dan juga as a Muslim ya, sangat mengharapkan bahwasannya BUMDesa ini ya menjadi badan usaha milik masyarakat desa ya, di mana masyarakat desa itu dilibatkan ya dalam baik dia itu sebagai objek ya ataupun sebagai subjek ya, dalam makna bahwasannya masyarakat desa itu dia bukan hanya sebagai pengguna tetapi juga sebagai investor, tadi subjek ya, di mana mereka itu diberikan ya, ini kan sudah ada sebenarnya aturannya gitu ya, sudah ada aturannya sehingga kemudian diharapkan mereka tadi merasa memiliki dari BUMDesa tersebut. Nah, di step pertama adalah bahwa BUMDesa ini melaksanakan ya, artinya model bisnisnya ya tentu saja dengan nilai-nilai dari adiluhung bangsa Indonesia yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Ini yang pertama ya. Tetapi di second step, di tahap yang kedua, ketika ternyata kultur masyarakat
masyarakat lokal ya, based from the local culture ya, kemudian juga religion serta agamanya ya, di sana itu meniscayakan adanya Islamic values dalam prakteknya, maka ya harapan saya adalah BUMDesa ini menjadi badan usaha milik desa yang memiliki atau yang melaksanakan nilai-nilai syariah, di mana tadi misalnya model pinjaman dirubah, kita tukar dengan pembiayaan, baik dengan istilah akad murabahah, ijarah mutahiyah bitamlik, ataupun musyarakah mutanakisah. Demikian juga peran serta peran serta dari masyarakat desa ya terkait dengan investasi, maka bisa menggunakan musyarakah, mudorobah, ya musyarakah musahamah, dan akad-akad syariah yang lainnya yang membawa kepada kemaslahatan. Ya, dengan ini mudah-mudahan masyarakat desa itu ya merasa memiliki, ya tadi bukan hanya merasa memiliki uang adalah uang negara, tapi merasa memiliki bahwa BUMDesa ini adalah badan usaha milik masyarakat desa yang memang tujuan utamanya adalah mensejahterakan masyarakat desa dan akan lebih memiliki nilai plus ketika dia didasarkan kepada nilai-nilai syariah sesuai dengan apa yang ada di masyarakat lokal tersebut. Dan tentu saja kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa salah satu dari keberkahan dalam berbisnis itu adalah ijtinabul muharramat, ya meninggalkan segala hal yang diharamkan, dan salah satunya adalah ziyadah fi aqdidain, yaitu riba, ya tambahan pada akad-akad dain qard atau utang piutang. Mudah-mudahan ya dengan ini BUMDesa akan semakin berkembang dan tentu saja senantiasa selaras dengan nilai-nilai syariah Islamic values. Terima kasih, itu dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Dokter. Masya Allah, ini silakan Pak Dokter Nur Hasan untuk menutup ya, menyimpulkan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Dokter Wisno secara keseluruhan dan juga yang disampaikan oleh Pak Dokter Nur Hasan secara keseluruhan. Silakan. Baik, terima kasih terkait dengan badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa ini adalah salah satu ikhtiar yang mungkin bisa dilakukan untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat yang berada di desa. Bagaimana pemerintah menginginkan masyarakat yang berada di desa ini menghasilkan ikan sendiri. Kalau kita bicara orang mancing gitu, bagaimana dapat menghasilkan dikasihnya umpan dan kail, bukan lagi kasih ikan terus. Bagaimana masyarakat desa ini bisa, atau desa ini menjadi yang mandiri, tidak bergantung terus kepada biaya transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten. Jadi mudah-mudahan dari ini tadi seperti di awal salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh masyarakat pemerintahan desa, bagaimana mensejahterakan masyarakat desa. Yang kedua, mudah-mudahan badan usaha milik desa, baik yang masih baru sebatas dibentuk ataupun yang sudah mulai usaha, dapat menjadi badan usaha milik desa yang mandiri, sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk pendapatan asli desa. Ya, mudah-mudahan badan usaha milik desa ini memberikan sebuah roda berputar ekonomi, roda berputar di masyarakat desa, sehingga terjadi perputaran keuangan yang ada di desa, adanya juga mungkin tenaga yang diserap daripada badan usaha milik desa ini, dari pekerjaan ataupun yang bekerja juga warga masyarakat yang berada di desa. Itu saja dari saya, Pak. Baik, Pak Nur Hasan, terima kasih banyak atas waktunya nih Pak Nur, Masya Allah, dan juga Pak Dr. Wisno tadi. Alhamdulillah, ini kita di penghujung acara kita, podcast yang ke-9 ini, insya Allah ke depannya kita bisa akan mengupas lebih banyak lagi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Wisno dan juga Pak Dr. Nur Hasan tadi.
dapat memberikan ya insight baru bagi pemirsa Pusmes Sifa TV dan juga bagi insan akademik dan pencinta ilmu semuanya. Baik, kita akhiri sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.